Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Banyak di antara kita ini kejebak masalah, kejebak problem, kejebak persoalan yang terus-menerus karena kita tidak ada namanya pengendalian diri. Karena tidak adanya pengendalian diri, tidak ada namanya penguasaan diri, hidup kita jadi kebentur-bentur masalah. Kita berhubungan dengan orang lain ribut, kita berhubungan dengan orang lain berantem, kita nggak cocok dengan orang lain, cocok dengan pekerjaan, cocok dengan bos, dengan suami istri pun hubungannya juga bermasalah karena kita tidak ada namanya pengendalian diri. Kalau kita ini bisa mengendalikan diri kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak bisa menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Kristus, fokus kita pada diri kita sendiri. Jadi banyak orang dikuasain egonya, banyak orang dikuasain emosinya, dikuasain amarahnya, dikuasain kesombongannya, begitu rupa sampai menjerat orang itu jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan hancur hidupnya, berantakan, kacau, jatuh dalam dosa, rusak, dan mengalami berbagai macam persoalan. Kita sebagai anak Tuhan harus menaklukkan semua keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita, pikiran, kemauan, kehendak kita ini pada pusat kehendak Allah, kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menaklukkan. Kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita ini kepada Kristus, kita akan menjadi orang yang liar, sembarangan, sembrono, tidak ada pengendalian diri. Dan tidak mungkin orang-orang yang tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri pada pusat kehendak Allah bisa menjadi orang-orang yang dipakai untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Harusnya hidup kita ini mencerminkan terang, menjadi terang bagi dunia ini yang gelap ini. Hidup kita harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita mencerminkan orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang mencerminkan karakter dan kerajaan Allah. Tapi banyak sekali orang tidak mencerminkan kehidupan yang mencerminkan kerajaan Allah. Harus sebagai orang yang Kristen yang udah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita harus memiliki karakter bangsawan kerajaan Allah. Harusnya. Tapi banyak dari antara kita ngawur, sembrono, seenaknya sendiri, maunya sendiri, serampangan, dan banyak menyakitin hati orang. Coba sekarang buka sebentar di Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu bayangin, kalau kota itu roboh temboknya, di dalam perjanjian lama itu banyak orang-orang dursila, banyak orang jahat. Makanya ditembokin pada pagarnya, ada kubu-kubunya supaya nggak dijarah oleh musuh, diperangin oleh musuh. Jadi kota itu aman dan tenang. Kalau kota itu roboh temboknya, dalam perjanjian lama, kalau roboh temboknya, makanya Yeriko itu dipasang tembok yang tebal sekali, supaya kotanya di dalamnya aman. Nah, kalau kota itu roboh, pasti banyak penyamun, banyak orang dursila, banyak orang durjana, banyak orang-orang jahat, perampok, banyak orang-orang yang jahat ingin menjara dan masukin kota tersebut, bikin kerusuhan, bahkan menggagahi, menguasai, menaklukkan kota tersebut. Kalau diri kita ini tidak bisa mengendalikan diri kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Mengendalikan diri itu bukan ngerem ya. Oh, aku nih biasanya orangnya suka belanja, aku mau rem lah nggak belanja. Aku nih ngomongnya sembarangan, aku mau rem mulutku, nggak mau ngomong sembarangan. Pengendalian diri itu bukan masalah ngerem, tetapi menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, ya jangan dilakukan. Menaklukkan semua kemauan kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai firman, ya jangan dilakukan. Tapi kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita, ya hidup kita pasti babak belur, dikuasain musuh, nggak ada perlindungannya. Hidup kita bisa kena problem, kena masalah, tidak kokoh, tidak kuat, dan banyak sekali serangan-serangan dari roh jahat yang lainnya. Bagaimana mungkin kalau kota itu roboh temboknya, nggak ada perlindungannya, ya pasti dia jadi serangan musuh. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita bisa dihajar setan dari berbagai macam cara loh. Dari mulut kita, perkataan kita, kalau kita bisa mengendalikan diri dan menaklukkannya pada Kristus, sesuai kebenaran firman Tuhan, dari ucapan kita, ini akan menghancurkan sekali loh. Ucapan kita akan menjadi bumerang yang akan membuat kita
hidup sembarangan, sembrono, nih kata-kata kita akan menjebak kita ke dalam banyak kesalahan. Bahkan kata-kata kita akan dipakai setan untuk menghancurkan kita. Banyak orang terjebak dengan perkataan mulutnya sehingga dia berurusan dengan hukum dan hukum tidak berpihak kepada dia. Banyak orang terjerat dengan perkataan yang busuk, yang kotor, yang serampangan, yang sembrono. Dan akhirnya hidupnya menikmati dari perkataan yang busuk dan sembrono itu. Bukankah hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan makan buahnya? Tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Yang membuat perlindungan Tuhan itu tidak ada. Membuat perlindungan Tuhan itu terbuka karena adanya dosa di dalam diri kita. Dimulai dari apa? Dari pengendalian diri. Tidak bisa mengendalikan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Ngomongnya sembarangan, ngomongnya ngawur, ngomongnya serampangan, sehingga mudah sekali jatuh di dalam berbagai hal yang harusnya tidak membuatnya babak belur. Banyak orang Kristen itu babak belur karena apa? Tidak bisa mengendalikan dirinya menaklukkannya pada Kristus. Akhirnya apa? Setan yang menguasai, persoalan terus datang menjeru. Lalu kita itu ribut sama pasangan kita itu kalau kita bisa mengendalikan diri. Keributan itu tidak akan berlarut-larut loh. Karena seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan pasangan hidupnya. Sampai tiap hari ribut, berantem, gegeran, gontok-gontokan, perang dingin, perang panas, dan berbagai macam. Mulutnya kasar, sembrono, kelakuannya buruk, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dimulai dari mana? Tidak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang di dalam hati kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Fokusnya untuk menyenangkan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadi orang yang hati-hati. Nggak bakalan gampang bertindak, nggak jadi orang gegabah, nggak jadi orang yang gampang ngomong, gampang memaki, gampang menjelekkan, gampang memfitnah, bertindak serampangan dan sembarangan. Hidup kita akan semakin hari semakin hati-hati. Lu bener nggak nih apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, ini benar berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau kita menjadi orang yang gegabah dan sembrono, kita akan mudah ngomong seenak maunya kita sendiri. Nah, nanti tanpa kita sadari sudah melukain banyak orang. Tanpa kita sadari sudah menyakitin banyak orang dari semua perkataan kita dan ucapan kita dan tindakan kita. Tanpa kita sadari menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin kita mencerminkan anak-anak kerajaan Allah, mencerminkan orang-orang yang menjadi utusan dari kerajaan Allah sendiri? Tidak mungkin. Harusnya kan hidup kita ini mencerminkan karakter dan kelakuan anak-anak kerajaan Allah, sehingga orang bisa melihat bagaimana Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Kita memberi dampak. Kita membawa dampak dari kerajaan Allah melalui kehidupan banyak orang. Kita sampai kita ini menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan loh. Tuhan tuh mau hati kita. Tuhan mau seluruh kehidupan kita. Ketika kita menyerah penuh di hadapan Tuhan, Tuhan akan limpahi kita dengan kasih karunia anugerah. Hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Hidup kita akan menggarami orang lain dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Orang akan melihat apa yang kita hidupin, apa yang kita lakuin adalah nilai dari kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah itu nyata di muka bumi melalui kehidupan kita. Tetapi kalau hidup kita sendiri nggak ada penguasaan diri, pengendalian diri, orang nggak melihat Tuhan, orang nggak melihat karakter Allah dalam kehidupan kita. Orang akan melihat kelakuan kita ini seperti orang dunia, nggak jauh beda. Apa bedanya? Yang membedakan kita ya hanya kita ini memiliki agama Kristen dan minggu ke gereja, tapi kelakuannya persis sama. Bagaimana mungkin nama Tuhan dipermuliakan? Sekarang buka di Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata orang yang sabar itu seperti seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namanya pahlawan berarti mengalami peperangan dan mengalami kemenangan. Bisa mengendalikan diri dengan baik. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tidak heran orang yang bisa mengendalikan dirinya, menaklukkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Orang itu diberikan otoritas dan kuasa. Menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kelakuannya, perbuatannya, sikapnya, tindakannya. Punya otoritas, punya kuasa.
dan memiliki dampak. Kalau hari ini hidup kita nggak memiliki dampak, hidup kita cenderung malah jadi batu sandungan buat orang lain. Kata-kata kita kotor, perkataan kita busuk, sikap hati kita jahat, mulut kita sering nyakitin orang lain, tindakan kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Artinya kita harus menaklukkan semua kehendak dan kemauan kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Supaya semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Semakin bisa dipercayakan menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan harusnya berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Kalau kita menaklukkan diri kita pada Kristus, semakin kita ini dekat dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita berserah penuh di hadapan Tuhan, Tuhan akan limpahi kita dengan otoritas dan kuasa. Semakin kita dipakai untuk menjadi terang bagi kemuliaan namanya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ternyata kesabaran itu penting sekali loh. Kalau kita ini nggak sabar, kita nggak bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita menjadi orang yang pemarah, orang yang emosian, orang yang gampang meledak-ledak. Bagaimana orang yang meledak-ledak bisa mengendalikan dirinya dengan baik? Dibutuhkan orang yang memiliki kesabaran. Pak, saya ini orang yang nggak sabar. Ya kamu meski taruh ketidaksabarmu di hadapan Tuhan. Serahin ke Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ngurusin. Nanti Roh Kudus akan ajarin banyak hal untuk hidup kita semakin hari bisa mengendalikan diri dengan baik. Orang yang nggak sabaran pasti pemarah. Orang yang nggak sabaran pasti orangnya itu gegabah. Keputusannya sembarangan dan sembrono. Pasti lebih banyak ngadepin problem dan masalah. Kalau orang itu sabar, dia punya otoritas dan kuasa. Dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dan orang yang bisa menguasai diri lebih melebihi orang yang merebut kota. Powerful kan? Luar biasa. Hari hidup kita hari ini harus benar-benar ditaruh dalam kehendak Tuhan. Coba dicek masing-masing tindakanmu kalau kamu ngadepin masalah yang tidak enak, menghadapi pasangan hidupmu, mungkin di pelayan, menghadapi orang-orang yang menyebalkan, yang nggak mau bertobat terus bikin kerusuhan, bikin problem di kantor, di perusahaan, di toko, mungkin dengan karyawan, dengan siapapun juga. Bener nggak kita ini bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dan menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus? Harusnya kita bisa menaklukkan semuanya kepada Kristus. Semua tindakan kita, sikap kita, ucapan kita harus semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Sekarang buka sebentar di 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini ada perkembangannya loh. Ada step by stepnya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Orang itu kalau semakin mengerti pengetahuan, memiliki hikmat pengertian, ngerti kebenaran, harusnya bisa semakin hari semakin bisa mengendalikan diri dengan baik. Beda dengan orang yang tidak memiliki pengendalian diri, dia pasti juga tidak memiliki banyak pengetahuan. Tapi orang harusnya semakin memiliki pengetahuan, memiliki hikmat pengertian, harus bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Menaklukkan emosinya, menaklukkan amarahnya, menaklukkan perkataan lidahnya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya nggak usah dilakukan. Nggak perlu dilakukan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan dari ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kita memiliki kehidupan yang saleh. Hidup yang benar-benar berjalan seperti pada pusat kehendak Tuhan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ternyata kalau orang bisa mengendalikan diri dengan baik, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan, orang itu memiliki kasih akan saudara-saudara. Sekarang saudara-saudaranya memiliki kasih, saudara kandung, saudara seiman, dan kepada semua orang bisa benar-benar memiliki kasih. Kasih itu kan sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Orang yang memiliki kasih pasti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, karena berjalan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Orang kalau tingkat hidupnya ini memiliki kasih yang murni yang datangnya dari Tuhan, dipenuhi dengan kasih, nggak mungkin gampang marah sama orang lain, nggak mungkin gampang maki orang lain, nggak mungkin gampang menyalahkan orang lain, bahkan merendahkan, mencari kambing hitam, membenarkan diri, menyombongkan diri, tidak mungkin.
Orang yang tidak memiliki kasih, orang itu jadi egois, sembarangan, sembrono, menangnya sendiri. Bukankah kasih adalah buah dari Roh Kudus? Orang yang bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, saya percaya manifestasi kehidupannya akan memancarkan kasih. Orang yang memiliki kasih itu tidak sembarangan, tidak suka segala sesuatu yang merendahkan, bahkan menghancurkan orang lain, melemahkan orang, tapi membangkitkan seseorang semakin hari semakin cintakan Tuhan. Amin. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Kita akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin kita memiliki pengendalian diri, hidup kita penuh kasih, manifestasi kehidupan kita semakin hari semakin menyerupai Yesus, kita tuh semakin berhasil mengenal Yesus Kristus Tuhan kita itu. Semakin seseorang kenal Tuhan dan ngalamin Tuhan, pasti hidupnya berubah. Karakternya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin orang yang aku cinta Tuhan, tapi tambah hari lakuannya menyebalkan. Kelakuannya busuk, penuh kepahitan, penuh sakit hati, penuh dendam. Bagaimana mungkin kamu tuh rajin ke gereja, tapi kelakuanmu gak berubah? Ya, pasti ada yang salah dengan sikap hidupmu. Pasti ada yang salah dengan tujuan hidupmu. Pasti ada yang salah dengan di dalam hatimu. Kalau kita ini udah rajin ke gereja, tapi kelakuan kita gak berubah, tambah hari tambah jahat, kenal Tuhan kagak, ngalami Tuhan kagak, mulutnya ketus, kelakuannya buruk, tapi posting firman Tuhan, jadi batu sandungan malahan. Banyak orang cerita sama saya, Pak, dia itu loh sukanya posting firman Tuhan, ngomongnya firman Tuhan, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kebenaran, kan jadi batu sandungan. Apa yang bisa dipelajari dari seseorang yang hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan? Jadi batu sandungan malah-malah. Kita ini kalau mau jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, kelakuan, karakter kita itu seperti anak-anak kerajaan Allah. Sikap hidup kita itu seperti firman. Persis apa yang firman katakan ya lakukan. Apa yang firman nggak suruh lakukan ya kita nggak usah lakukan. Yang bertentangan kebenaran firman ya jangan lakukan. Semakin hari kita akan semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Benar. Kalau kita memiliki kehidupan kita semakin hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, hidup kita nggak akan pernah tersandung. Orang bisa mengendalikan diri nggak akan tersandung. Bebas melakukan ngomong apa saja. Karena apa? Yang dilakukan selama ini, yang diperbuatnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa ngomong itu bebas tuh, nggak ada batu sandungan. Orang nggak bisa mencela, orang nggak bisa memaki, orang nggak bisa merendahkan. Karena seperti Yesus nggak didapatin kesalahan pada dirinya. Pak, kita ini kan masih dunia, karena kita bisa kesalahan. Justru karena kita memiliki kesalahan dan kelemahan, hidup kita harus bercermin kepada firman. Jangan melakukan kesalahan terus-terusan. Kan hidup kita harus semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan jadi orang itu yang ngawur gitu loh hidupnya. Sembarangan, seenaknya sendiri, semaunya sendiri, jalan sesuai dengan pikirannya sendiri, dan hidupnya tambah hari tambah kacau. Kamu bisa melakukan, kamu bisa pelayanan, kamu bisa ngomong firman, tapi kamu akan tersandung dengan perkataan dan kelakuanmu sendiri. Tapi kalau kita ini melakukan semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, hidup kita semakin hari semakin jadi berkat. Ayat ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasukin kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ternyata upahnya masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ini lo penting sekali. Makanya jangan menganggap, wah, aku ini udah percaya Tuhan, aku udah rajin ke gereja, yang penting aku masuk surga. Tunggu dulu, benar nggak kelakuanmu seperti firman? Benar nggak karaktermu itu mencerminkan anak-anak kerajaan terang, atau malah kerajaan setan? Orang rajin ke gereja udah merasa masuk surga, tapi ternyata perbuatannya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mulutnya sering nyakitin orang lain dan merasa nggak bersalah lagi, nggak pernah minta maaf lagi. Udah tahu bikin kesalahan, udah tahu bikin pelanggaran, tapi nggak pernah minta maaf. Itu loh orang-orang yang egois. Jadi sekarang hari ini,
apapun tindakan kita, apapun yang kita perbuat, kita harus bisa menaklukkan semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau itu bukan sesuai dengan firman, gak usah dilakukan. Simpel kan? Apa? Perkataanmu yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan, ya gak usah. Apa yang kamu lihat gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya gak usah dilihat. Fokus saja dengan apa yang Tuhan mau. Nanti kan itu nanti dagingmu akan teriak-teriak tuh. Biasanya ngomong kotor, ngomong kasar, biasanya melakukan dosa, atau tiba-tiba harus menaklukkan diri kepada firman Tuhan. Ya itu butuh pikul salib sangkal diri itu. Perlu mematikan diri kita sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Semakin kita bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada firman, semakin hidup kita bisa serahkan sepenuhnya kepada firman Tuhan, semakin hari hidup kita akan semakin berubah. Hidup kita pasti jadi berkat. Hidup kita pasti akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini, kalau kita masih sering kebentur-bentur dengan orang lain, selalu ribut dengan orang lain, diperhadapkan dengan orang, dipertemukan dengan orang lain, selalu pasti cekcok ribut. Karena berselisih paham yang sampai tajam, sampai bikin pertengkaran. Itu namanya tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Orang yang tidak ada pengendalian diri, penguasaan diri ya, dipertemukan dengan siapapun juga, berteman dengan siapapun juga, ujung-ujungnya ribut, berantem, dan geger loh. Orang kayak begini ya, kalau hidup dalam pernikahan, horor pernikahannya. Isinya cekcok, berantem, salah paham, nyalain, nuduh, fitnah, dan lain sebagainya. Harus kita semakin hari semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Orang yang berkemenangan di dalam Tuhan adalah orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, menaklukkannya kepada Kristus. Di Amsal 25 ayat 28 tadi, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada perlindungan lagi. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, hidupnya dikuasain setan. Mulutnya dikuasain setan. Tindakan perbuatan dikuasain setan. Karena temboknya roboh. Kata kita pengkhotbah, barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Gak ada perlindungan. Dipakut ular. Ular lambangnya iblis. Dikuasain setan gak? Orang yang gak ada bisa mengendalikan diri mudah sekali menimbulkan pertengkaran dan keributan. Egonya yang ngontrol, amarahnya yang mengendalikan, nafsunya yang menguasai. Ribut, berantem, gegeran, jatuh terus dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, dan tidak pernah mau bisa beranjak hidup dalam kebenaran. Sampai kita bertobat, balik kepada Tuhan, menyerah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan pertolongannya yang ajaib. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Dibutuhkan hati yang bertobat dan balik kepada Tuhan. Lihat masing-masing karaktermu selama ini, perkataanmu, tindakanmu. Benar bisa mengendalikan diri apa enggak? Waktu kamu di jalan bisa mengendalikan diri apa enggak? Waktu kamu disenggol orang, atau naik mobil dipotong orang, tiba-tiba apa reaksimu? Pertama kali yang keluar dari mulutmu apa? Apa sikap hatimu ketika engkau difitnah, dituduh, dipersalahkan, dicaci maki, direndahkan? Kira-kira apa yang pertama kali reaksi di dalam hatimu keluarnya apa? Itu loh. Kalau kita bisa free dan merdeka menyerahkan pada Kristus, hidup kita bisa taklukkan pada pusat kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang yang benar-benar diberkati dengan kasih karunia Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tindakan, perbuatan, kelakuan, sikap kita mencerminkan kerajaan Allah. Tuhan hari ini ingin manifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Hidup kita mencerminkan kerajaan Allah yang di muka bumi ini loh. Manifestasi anak-anak kerajaan, karakternya kerajaan, sifatnya kerajaan, perkataannya perkataan anak-anak kerajaan Allah. Memiliki otoritas dan kuasa, bukan yang sembrono, serampangan, dan sembarangan. Amin. Saya berdoa semakin hari hidupmu semakin bisa enjoy dan relax dalam hadirat Tuhan. Tenang, menghadapi masalah apapun kamu tenang, menaklukkannya pada Kristus. Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Tontonan yang nggak perlu ditonton, nggak usah ditonton. Ngumpul teman yang nggak perlu penting-penting banget, yang kerjaannya ngomongnya kasar kotor, ya nggak perlu. Kita harus kendalikan diri, kita taklukkan semua keinginan kemauan pada kebenaran firman Tuhan. Semakin hari hidupmu pasti berubah, pasti berubah. Pengenalanmu akan Tuhan semakin unggul dan utuh. Hidupmu menjadi dampak bagi banyak orang, dan Tuhan pasti promosikan. Orang akan melihat, beda sekali loh kamu ini. Aku tuh senang kalau deket kamu karena karaktermu
sikapmu, perbuatanmu, kata-katamu itu beda dengan orang-orang lain. Apa rahasianya? Kesempatan kita untuk ngomong Injil. Pasti orang akan melihat, ini orang ini berbeda ya. Kalau engkau pelayanan, khotbahmu berbeda, pelayananmu berbeda, sikapmu berbeda. Apa yang membuat ini loh? Ternyata yang di dalam ini, semua tindakan, keputusan, kelakuan, perbuatanmu itu sejalan, seia, sekata, seritme dengan apa yang Tuhan mau. Tidak heran orang kayak begini, semakin dikasihin Tuhan dan dikasihin manusia. Dipromosi, diberkati, dilimpahi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Saya berdoa mulai hari ini, setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu harus diselaraskan, disinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kata-kataku ini sesuai dengan firman apa tidak? Kata-kataku ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Tindakanku ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Ucapanku, keputusanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Semakin hidupmu semakin hati-hati. Semakin hati-hati, semakin menaklukkan pada Kristus, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapin Tuhan, semakin diberkatin Tuhan. Dan kita akan sama-sama melihat kemuliaan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Semakin hari, kita semakin diubah menyerupai, segambar, serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah Yesus, kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Firman-Mu biar terpatri, terpahat dalam batin kami yang paling dalam, sehingga menjadi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami mengalami kemenangan breakthrough. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini diberkati, dipakai Tuhan, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perbuatan, kelakuan, sikapnya mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Dan semakin diurapin Tuhan, dipakai untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Hamba-Mu sekarang berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa. Kemuliaan dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Mulai hari ini, engkau diberkatin Tuhan, diproteksi dan dijagain dan lindungi Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Orang yang mendengarkan firman ini diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.